Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas dari lab yang kemarin sudah diberikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke bagian JSON. Karena di sini ada pertemuan kemarin, kita belajar tentang JSON, yang dimana JSON ini menampung data yang kita buat dan akan kita gunakan untuk menampilkannya di halaman website. Oke, ini terdapat isi-isinya. Setelah itu terdapat juga framework di sini digunakan. Ini nih kita gunakan untuk memanggil data yang ada di framework JSON. Nih kita import dia ke dalam ini, ke dalam file framework list. Setelah itu kita panggil dia sesuai dengan kriterianya. Di sini ada item description, maka kita akan manggil item description yang ini. Begitu juga seterusnya. Ada item developer, release year, official website. Nah, itu dia. Kalau yang ini disebut atribut utama. Yang dimana atribut utama ini langsung seperti ini. Kalau yang di details ini, di dalamnya terdapat beberapa atribut lainnya, maka itu disebut nested. Nah, contohnya kalau kita manggil jadi item.details.developer, karena kita masuk ke dalam details dulu, baru kita bisa memanggil ini datanya. Oke, ini untuk framework listnya. Setelah itu kita belajar juga tentang search and filter. Nah, ini kita membuat listnya yang bisa di search dan kita filter berdasarkan tag. Dan ini codingannya sebelumnya kita udah buat juga di pertemuan di dalam lab. Ini kita panggil dia data form select tag. Oke. Setelah itu ini untuk kolom kita mengisi teks untuk search, dan ini untuk filter. Dan ini isi yang sebelumnya yang kita gunakan untuk memanggil isi dari framework JSON. Kita panggil ke sini. Setelah itu kita juga menggunakan ini digunakan untuk tampilan website kita agar lebih bagus. Kita menggunakan timeline juga. Sini udah kita import. Setelah itu kita panggil dia di main.js framework list search filter yang ini. Untuk hasilnya kita langsung aja masuk sini. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di dalam ini React, JavaScript, Web13 sama Facebook. Ini deh. Kita bisa search, misalnya kita nyari di sini Next.js, langsung keluar. Selain itu bisa juga berdasarkan developer, misalnya Evan itu untuk search. Dan untuk tagnya di sini ada banyak. Di sini kita misalnya cari JavaScript. Nah, ini sesuai dengan tag, maka yang sesuai dengan tag akan langsung ditampilkan. Oke, itu untuk pertemuan 4 kemarin. Selanjutnya kita masuk ke latihannya. Nah, latihan sebelumnya di dalam lab itu kita terdapat produk JSON ini tentang produk-produk elektronik lah. Ada harga, ada description, ada detail dan lain-lain. Setelah itu kita buat juga di sini produk list, kita manggil untuk kita tampilkan, kita panggil lagi. Ini yang tidak menggunakan search and filter, tetapi kita akan gunakan yang ini search and filter. Isinya hampir sama dengan yang pertemuan 4 sebelumnya, kita cuma ubah-ubah dikit aja.
paling kita ubah dekat bagian tadi ini paling kita ubah. Oke, ini data form selected ini juga ditambahkan. Habis itu kita masuk ke dalam ini untuk tampilannya lebih menarik kita gunakan Tailwind ya. Nah, di sini ada judulnya. Ini untuk search termnya. Jadi kita untuk searchnya yang tadi. Ini untuk selected tag atau untuk filter. Oke. Di sini kita juga menggunakan grid ya. Biar tampilannya tuh kalau misalnya di HP dia pas gitu. Kalau misalnya di tablet dia pas. Misalnya di laptop dia juga pas. Jadi nggak ada yang kayak potong-potong gitu. Setelah kita panggil juga yang berdasarkan produk JSON ini, kita panggil dia di sini, kita tampilkan dan seterusnya. Setelah itu untuk hasilnya kita harus manggil juga di sini dan kita akan lihat hasilnya. Hasilnya itu ini. Ini untuk search-nya dan ini untuk tag atau filter. Kita nyari tentang tag-nya. Kita misalnya nyari apa juga di sini. Razer. Ini langsung muncul ya. Nggak perlu kita enter gitu. Karena kita menggunakan React. Setelah itu tag-nya kita bisa cari Sony. Di sini ada Sony. Karena dia berdasarkan tag Sony, maka yang keluar tentang Sony juga. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya simple seperti ini, saya buat jadi lebih menarik, lebih dinamis gini. Setelah itu kita masuk ke bagian ini, tugas, yang dimana terdapat 20 data service yang sesuai dengan tema kita. Kebetulan saya temanya tentang Internet Service Provider. Setelah itu terdapat minimal 5 atribut utama dan 3 atribut yang memiliki nested. Oke, setelah itu terdapat gambar juga. Lalu tampilkan data tersebut lengkap dengan satu kolom dan dua search dan 2 buah filter. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam tugasnya ini. Di sini saya udah buat juga untuk data-datanya sesuai dengan kriteria. Yang dimana kriterianya itu 20 search, 20 data, udah minimal 5 atribut. Jadi ini 5 atribut ya. 5 atribut. 5 atribut sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atribut utama dan 3 atribut nested structure. 1, 2, 3. Nah itu. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Di sini untuk framework list biasa tanpa search and filter. Jadi kita tinggal manggil aja, manggil data yang dari framework.json. Ini yang ada search and filter hampir sama. Cuma kita tambahkan aja. Di sini ada untuk filter kecepatan dari internetnya. Oke, ini semua sama. Setelah itu ini untuk tampilannya kita gunakan Tailwind juga. Di sini ada untuk search sama untuk filternya. Semuanya hampir sama, cuman kita tambahin agar tampilannya lebih baik aja. Setelah itu kita terdapat juga grid di sini ya. Grid supaya kalau untuk handphone dia pas untuk ukuran handphone, tablet dan juga laptop. Setelah itu kita panggil dia di main. Jangan lupa ada Tailwind juga kita import. Untuk hasilnya maka kita akan lihat di sini.
sini dia kita panggil, sini namanya list product. Nah, ini dia tampilannya. Terdapat satu search, terdapat satu kolom search ini dan dua buah filter. Ini dua buah filter yang untuk filter teks sama filter kecepatan internetnya. Oke, di sini dia terdapat gambarnya juga. Kita misalnya mencari paket apa ya? Kita cari student basic. Untuk search-nya bisa, untuk tag-nya juga kita coba. Kita coba di sini yang home. Nah, ini udah ada untuk home. Setelah itu untuk kecepatan juga kita pilih. Kita pilih yang 200 Mbps. Ada 500, ada yang 100 Mbps. Ini bisa semua ya. Oke. Apalagi nih? Mungkin itu aja video tentang project kita pada kali ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.